Ku mau tanya, oke dong. Perlu informasi, oke dong. Seru programnya, oke dong. Tulang dan sendi, oke dong. Aku nonton oke dong. Ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dong. Halo? Iya. Sini nak, duduk mana? Ya, halo. Oh bener banget, iya. Iya kebetulan saya kemarin naksir mobil bekas ya. Iya bener-bener. Waduh, saya emang suka banget sama mobilnya. Soalnya pas pertama kali lihat, saya langsung jatuh cinta. Iya bener. Oh, pasti deal. Wow. Cuman kalau bisa kasih kurang dikit lah. Saya mau nawar kira-kira minta kurangin 250.000 gimana? Gak apa-apa. Gak usah pakai ban, gak apa-apa. Kebetulan saya masih ada ban bekas sepeda di mobil. Halo? Dimatiin. Bener-bener nggak tahu. Ini kan padahal rezeki. Nah, pas banget ketemu. Apa? Bapak cari mobil kan? Bener? Nah, berani nih harga 250.000. Berani, Pak? Akhirnya takdir mempertemukan kita. Alhamdulillah. Kira Bapak mobil apa ya? Saya nggak jual mobil. Saya juga nyari mobil harga 250.000. Kalau ada kabarin saya ya. Kalau gitu mah ngaca dong, Pak. Masa malah disuruh 250.000 lagi saya yang beli? Noh, cermin. Ngaca deh, ngomong sama badan yang kurus. Iya, bener. Dokter. Saya punya mobil. Ada apa nih, Dok? Kok apa tuh, Dok? Namanya juga komedi. Gimana? Saya mau, ini anak saya sakit. Ayo nak, bilang aja sama Om. Kenapa? Jadi gini, Kenapa? Mas. Nggak usah. Kenapa, Dek? Jadi gini. Nggak kedengeran, kenapa? Mas, Lu nggak sakit. ini anak saya nih. Maaf, Bah. Jadi gini. Akhir-akhir ini tulang punggung saya tuh sakit. Iya, kalau jalan pun saya kayak kelihatan miring gitu. Miring. Kiri apa ke kanan? Aduh, Itu lagi di jalan ya? lagi jalan. Kalau misalnya lagi rebahan juga miring kan? Iya, Duduk miring. iya. Itu tahiyatul akhir. Itu kayaknya kalau saya lihat dari cerita anak Bapak itu skoliosis. Itu jadi harus kayak disangga gitu, Pak. Punggungnya. Jadi kalau nggak disangga gitu bahaya. Skolosis. Disanggain? Iya, betul. Udah bon-bon saya disanggain. Jadi pakai kawat gitu, Pak. Wah, kok pakai kawat? Iya. Gampang. Biar lebih murah, saya kebetulan bawa kawat sendiri. Nah, gimana? Bisa nggak kalau di sini dipasangin aja? Ya, maksud saya miskin boleh, bodoh jangan, Pak. Ini bahaya nanti kalau buat di pinggangnya anak Bapak gimana kalau misalkan nggak tahan. Kalau kayak gini mending tali jemuran, Pak. Tali jemuran saya juga punya, Pak. Wah. Nah, kebetulan saya baru beli tadi jemuran warna biru. 5.000 tadi, Pak, di jalan. Gimana bisa, Pak? Kayak kabel casan iPhone aja, Pak, kayak gini, Pak. Punya, Pak. Ada lagi, Pak, ya? Nah, ini, Pak. Gimana, Pak? Iya, Pak. Saya lupa, Pak. Tadi juga saya kebetulan lewat. Aduh, susah juga ya. Nah, kalau Bapak mau jemur, jadi sekalian pakai ini, Pak, ya. Ini yang nggak ada kayaknya. Pakai kabel listrik aja deh, Pak. Ada, Tisu Pak. basah, tisu basah ada nggak? Kabel listrik, Pak. Ada kurang lampu, Pak. Nah, bisa pakai kabel listrik ini, Pak. Tisu basah ya, Pak? Tisu basah ada nggak? Ini bagus, Pak. Saya beli 10.000. Wah, ini, Pak. Ini Bapak mau ngapain saya cobain. Nah, bagus, Pak. Ya, Pak. Berarti boleh, Pak? Kalau penyakit skoliosis itu, Pak, kita punya ada alatnya, Pak. Ini, Pak. Wayang Jawa. Bukan dong. Apa ini?
Saya kira kayak gini, Pak. Ayo. Kamu enggak apa-apa kalau nggak bisa deh, bilang aja sama Om. Kan aku lagi sakit pinggang. Aduh, iya, Pak. Nggak jadi, Pak. Ya, jadi itu Pak, harus ada alatnya. Bapak harus siapin uangnya dulu Pak. Tapi saya, Pak ya. saya minta tolong banget, Pak. Saya nggak punya duit. Saya udah sembuh, Pak. Pak, bisa tolong, Pak. Saya bisa berikan semuanya buat Bapak jiwa raga saya, Pak. Baju saya, celana dalam saya, semuanya saya kasih, Pak. Masa Papa nggak mampu sih? Aku baru aja loh lihat Papa kemarin beliin iPhone buat cewek cantik. Mama tahu nggak ya? Jangan dibilangin, Nak. Aduh, tabungan Papa masih ada 500 juta. Jadi, tolong obatin ya. Anak saya, seberapa mahal aja saya obatin. Oke. Mohon maaf Pak, dokternya lagi nggak ada di sini Pak. Dokternya lagi ada di Amerika. Waduh, Lagi touring. Iya Pak, Iya. naik jauh skateboard. juga ya. Naik apa itu? Turun terjun dari pesawat. Iya, naik drone, touring naik drone. Tapi tolong lah, Pak. Kalau misalnya nggak sembuhin, saya yang mati, Pak. Tapi dokternya lagi di Amerika Iya, gimana Pak. dong? Ini saya juga jam saya udah habis nih, mau ganti baterai. Iya, saya juga mau Pak. ganti baterai. Iya. Aduh, gimana nih? Tolong cari dokter yang lain dong buat anak saya. Yaudah, Pak. kita cari ke Saya cari dulu ya ada kalau dokter hewan terakhir. Oh, juga sibuk dia. sibuk, soalnya hewan-hewannya di Iya, Amerika iya, juga banyak iya. Pak. Semua lagi pada di Mohon maaf, Amerika. Pak, ya. Mohon maaf. Saya juga mau ke LA nih, Iya, Ranggang. kawatnya bawa aja Pak. Kawat aja. Nanti Bapak kan bisa nih disangka sendiri aja Pak. Iya ya. Ini kastoknya juga. Aduh, ya jadi bilangin mamanya. Ya jadi bilangin mama. Aduh, gimana nih? Aku nggak mau tahu ya, Pak. Kalau nggak ditanganin, aku bakal kasih tahu Mama. Sini jangan boleh. Tolong. Selamat datang kembali di Oke Dok, ortopedi, komedi, dan edukasi. Di sini saya masih sendiri, saya Dr. Diza Razunik, spesialis ortopedi dan traumatologi. Saat ini saya masih berada di San Francisco, Amerika Serikat untuk menghadiri konferensi AAOS atau American Academy Orthopedic Surgeon. Di sini saya ditemani sama bos saya, salah satu sepuh ortopedi besar, nama besar di Indonesia. Mohon izin Dok. Terima kasih Dok sudah mau membagikan ilmunya, edukasinya dan materinya untuk para sobat pendengar dari Sobat channel Oke Dok ya. Sobat Oke Dok. Izin saya memperkenalkan beliau adalah Dr. Ipang, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan spine surgeon atau tulang belakang, subspesialis tulang belakang. Izin boleh memperkenalkan diri Dok? Ya, selamat malam, selamat siang, selamat sore, Selamat pagi. selamat pagi. Pagi. Sobat Oke Dok, saya Fahrisal, dokter spesial ortopedi, orthopedic spine ya, tulang belakang. Iya Dok. Bisa dipanggil Dokter Ipang. Iya. Kerja di mana saja Dok? Saya di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. di Jakarta. Mawati Jakarta. Di rumah sakit lainnya di Pondok Indah Bintaro dan di Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Tapi sehari-harinya di Rumah Sakit Fatmawati sebagai staf berarti Dok ya. Mantap sekali. RSCM berarti Dok. bukan Dekat situ. RSF, RSCM itu Cipto Mangunkusumo. Cipto Soalnya kita di Rumah Sakit Fatmawati di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jauh Dok. Anak berarti. Jaksel. Anak Jaksel ya. Waduh. Berarti gaul ini. Ada masa Gaul, kita gaul ya. kostumnya. Dokter ini sedang berada di San Francisco juga untuk menghadiri AOS. Sudah sering nggak ya ikut AOS ya? Oh, enggak. Beberapa kali. Waduh, udah beberapa kali itu berapa banyak gitu ya artinya ya. Di sini kita sedang berada di Golden Bay ya, Dok ya. Iya di Garibaldi Square ya. So, di Golden Square. Kita di tepi pantai ya. Iya. Di belakang ini pantai, di sana ada koridor putar, dan di belakang situ ada Alcatraz. Alcatraz itu penjara. Ya, percaya aja pakai sama Ya kayaknya sih ya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan udah malam kita ya. Soalnya memang mohon maaf sih kami syutingnya malam karena memang kita seharian ya dari pagi sampai sore itu menghadiri konferensi ortopedi ini. Di sini beliau ini adalah pakar tulang belakang dan juga dokter ortopedi. Izin Dok, boleh saya tanya-tanya dikit Dok? Boleh. Nah, ini mungkin kuis dikit Dok ya, biar ada challenge dikit Dok. Ada berapa jumlah tulang di leher Dok? Nah, dia ada 7. Oh ada 7, benar sekali. Tulang belakang ada berapa Dok? 7, 33, tambah 12, tambah 5, tambah 4, ada berapa? 30?
3. 3. Itu yang normal. Oke, Sekarang sebagai ada yang lebih, kadang ada yang kurang. Oh ya. betul sekali, ada kelainan juga ada ya. Itu deformitas ya. Kemudian berapakah jumlah tulang yang berada di seluruh tubuh manusia? Wah, ada berapa tuh? Ini ditanya ini. Karena udah ngurusinnya 33 tulang aja. Iya, dah. 33 sebenarnya. Jari ada 13 dong. Hmm. Tangan tuh ada 27 totalnya. Terus? Kalau seluruh tubuh itu ada 206 tulang. Nggak salah sih. Betul ya. Selamat datang di Ortopedia, menjawab segala yang belum terjawab. Berapa sih jumlah seluruh tulang pada tubuh manusia? Seorang manusia bisa memiliki kurang lebih 206 tulang dalam tubuhnya. Pada beberapa orang dewasa, jumlahnya bisa mencapai 213, tergantung pada tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang jari. Sistem rangka pada manusia sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yakni rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial memiliki 80 tulang yang berfungsi menopang bagian tubuh atas. Sedangkan rangka apendikular terdiri atas 126 tulang di bagian tungkai dan panggul. Gimana? Udah tahu kan sekarang? Yuk kita lanjut dengerin penjelasan dokter. Habis itu saya konsul dikit dong. Aduh. Konsul dikit dong. Ini orang Ortopedi yang umum ahli tapi dok ya. Nah, jadi saya punya keluarga dia sudah di ultrason dong. Nah, ternyata Ultrason hasil apanya nih? ultrason lututnya dikatakan ternyata dia punya 3 lutut. Apa itu dok? 3 lutut. Ini pantas nih podcast. Iya. Apa tadi? Oke dok ya. Oke, ortopedi, komedi, edukasi, jangan-jangan. mohon izin dong, ampun dong. Apa nih? Yang ketiganya apa nih? Nah, jadi ternyata hasil ultrasonnya dong, lutut kanan, Nah. lutut kiri, sama lutut bersayap dong. Karena dia laki-laki. Lutut kanan, lutut kiri, lutut tengah yang bersayap. Ya jok sedikit ya. Mohon maaf tuh sekali lagi dong. Ya, berarti ini. Jangan saya di. Nah, ini juga sekolah berarti lagi. ada 4 kalau dokter ini. Oh, saya ada 4. Ada 4. Apa gitu? Yang terakhir lututnya. Ya, lutut. Oke. Paham saya, paham itu. Lututnya ya. Di mana lututnya itu berperan untuk sekretaris. Sekretaris yang ada di belakang. Oke, mohon izin. Kita sedang berada di Golden Bridge Square. Golden Bay. Golden Bay Square. Girardelli Girardi Square. Girardelli Square. Girardi Square, salah satu ikonik dari San Francisco. Ini pertama kali ke San Francisco atau gimana? Iya, baru pertama kali. Itu biasanya muter di kampung aja. Kampung biasanya. aja. Jaksel ya, Jaksel. Itu Jakarta Timur. Jakarta Timur. Beliau ini adalah salah satu ahli di bidang deformitas yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi kalau ada masalah tulang bengkok, deformitas itu adalah suatu kelainan tulang yang tidak sesuai dengan garis normalnya atau alignmentnya tidak benar. Contohnya salah satu kasus yang paling sering terjadi adalah skoliosis. Benar gak ya? Ya, jadi ya saya nggak ahli banget lah ya. Waduh. Cuman sering kasusnya. Ada lagi yang lebih ahli. Oke, siap. Cuman kita cukup tahu dan Oke. sering mengerjakan kasus-kasus seperti itu. Oke. Nah, yang namanya deformitas itu di tulang belakang ada yang bentuknya membungkuk, ada yang miring. Oh, Nah, macam-macam Deformitas itu sekali. tidak hanya Itu skoliosis. secara umum, ya. Yang sering terjadi di Indonesia karena kasus infeksi kan TBC ya paling sering itu ya. Tuberkulosis korektario. Itu bisa menyebabkan tulangnya bungkuk ya, kiposis. Nah, kalau yang paling sering juga untuk terkena pada masa remaja itu yang tulangnya bengkok gitu ya, jadi nggak seimbang punggung kiri dan punggung kanannya, ada bahunya lebih tinggi kanan atau kirinya, atau mungkin ibu-ibu ya sobat oke dok ya. Oke, dok. Jadi Kita ulang dari skoliosis tadi. Jadi ya, deformitas itu deformitas itu secara umum ada yang bengkok gitu ya, Betul. ada yang bungkuk, ada yang ya. bengkok dan bungkuk. Iya, kalau kebanyakan kalau orang yang lebih tegak ke belakang tuh jarang dibahas biasanya. Tapi ada juga. Ada ya. Bengkok, bungkuk dan Kalau kita bilang kalau bungkuk tuh bahasa kedokterannya kiposis. kiposis. Kalau angkat ke belakang namanya lordosis. Lordosis, betul sekali. Kalau dia bengkok namanya Skoliosis. skoliosis. Nah, itu dari SD, SMP, ya SMA mungkin diajarin tuh. Ada, Sekarang ya. udah mulai. Memang dokter Iza nih anaknya udah berapa?
Anak saya 2. Nah, berarti jarang ngajarin. Nah, kan lu masih kecil. Si kecil pertanyaan tentang YouTube terus. Oh gitu. Jadi saya kurang paham juga Makanya disuruh sebenarnya. jadi YouTuber ya. Enggak juga sih sebenarnya. Nah. Kalau disuruh ya betul. Nah, jadi yang tadi saya bilang bahwa paling sering terjadi di Indonesia yang bungkuk ini karena kasus-kasus infeksi. Karena di Indonesia banyak sekali kasus infeksi tuberkulosa ya, TBC paru yang bisa juga menyerang ke organ yang lain, ke tulang, ke saluran cerna, ke sendi. Nah, yang paling sering kalau kena ke tulang adalah kena tulang belakang. Ya, bisa menyebabkan tulang bungkuk dan menyebabkan gangguan persarafan kakinya. Gitu. Nah, yang kedua adalah skoliosis. Ya. Skoliosis itu tulangnya membengkok, jadi nggak seimbang nih, kanan kiri makanannya nggak seimbang. Ya. Nah, dia biasanya keluhannya bahunya lebih tinggi, terus pas lagi bungkuk punggungnya lebih tinggi, atau pas dilihat tangannya pas turun ke bawah kok nggak seimbang, gitu, celah antara tulang badan sama tangannya, atau pinggulnya lebih tinggi gitu ya. Jadi biasanya keluhan-keluhan itu. Nah, biasanya kalau keluhan yang membengkok ini namanya skoliosis. Yang skoliosis ini jarang menyebabkan nyeri, gitu ya. Ya ada pegel-pegel sedikit sih ada. Tapi biasanya datang ke dokter atau berobat ke keluhannya itu biasanya karena anak saya punggungnya atau bahunya tinggi sebelah ya, gitu. Dan biasanya paling sering kena ke anak remaja perempuan. Masalah deformitas, bungkuk, bengkok, dan ke belakang atau lordosis. Jadi kalau bungkuk, orang Indonesia karena kebanyakan terkena infeksinya Mycobacterium tuberculosa atau TBC tulang, maka mengakibatkan tulang bungkuk. Dan itu bisa membahayakan saraf tadi yang saya tangkap, bisa membahayakan saraf. Apa dong gejala saraf yang membahayakan kalau bungkuk? Iya, dia bisa kesemutan, baal, kelemuk. Itu dari saraf ya. Dari saraf tuh kalau terkena tuh biasa ada 3 fungsi saraf. Satu sensorik atau raba, rasa, nyeri. Kemudian motorik atau kekuatan, ya, gerakannya, powernya. Kemudian juga ada refleks. Nah, tergantung tempatnya kenanya di mana. Ya, biasanya kalau keluhannya itu tergantung tempatnya di mana. Saja atau seberapa parah kenanya, ya, jepitnya, keganggunya atau terinfeksinya. Tiga-tiganya ini bisa terkena, bisa karena nyeri, bisa baal, bisa kesemutan, bisa juga nggak bisa jalan atau kelemahan kaki, bisa ada gangguan buang kecil, buang besar, ada fungsi-fungsi refleksnya yang menurun atau meningkat. Itu tergantung dari tempat dan di mana atau lamanya dan seberapa parahnya. Gangguan sarafnya. Iya. Bisa menyebabkan kelumpuhan juga. Bisa. Berarti yang terkena TBC, apalagi yang sudah ada riwayat TBC paru, hati-hati. Apalagi sudah merasa punggungnya bengkok, segera cari dokter ortopedi di bidang tulang belakang untuk mengetahui dulu, mendiagnosis dulu dok ya. Jangan sampai udah terkena sarafnya baru ke dokter aja. Ya, saya rasa seluruh dokter ortopedi juga pernah belajar ini. Baik, Kita harus bisa aware gitu ya. Baik, siap. Mungkin kita bisa tularkan juga nih ke teman-teman sejawat yang lain, dokter umum juga gitu ya, atau dokter paru atau yang lain, atau neurologi ya. Kemudian tadi sudah membahas itu lordosis itu kasusnya jarang, skoliosis sekarang kita bahas. Skoliosis itu kan kelainan yang tidak menyebabkan nyeri, berarti nggak bahaya dong? Sebenarnya nyerinya itu biasanya karena nggak seimbang ya, jadi dikarenakan pegel lah. Mungkin lebih sering pegel daripada lebih sering nyeri daripada orang yang normal. Tapi biasanya nggak menyebabkan hal yang sedemikian parah nyerinya ya untuk yang sering, pada kasus yang sering ya. Terus biasanya datang ke dokter tuh bukan karena nyeri, biasanya karena kelainan bentuk, jadi bahayanya apa dok? Ya kalau didiemin bisa karena kelainan bentuk itu bisa mengganggu organ yang lain, fungsi yang lain. Oh iya. Ya seperti misalkan kalau saking bengkoknya gitu,
bisa menekan paru-parunya sehingga gangguan pernapasan. Ada dok ya gitu. Ada. Sampai yang ekstrim sekali. Ada. Sampai tidak bisa bernapas ya. Artinya gangguannya jalan sedikit gitu ya, nggak bisa beraktivitas normal ya. Apalagi kebanyakan tadi dokter bilang pada anak-anak kecil ya. Iya bisa. Kemudian juga keseimbangan ya, jadi nggak seimbang gini makanannya. Terus barulah ya nyeri yang tadi itu biasanya disebabkan karena persendiannya, otot-ototnya tidak seimbang. Nah, kebanyakan sih datang memang karena kelainan bentuk ya, juga ada kosmetiknya yang bermasalah. Dan kebanyakan juga cewek. Iya. Kenapa dok? Nggak ketahuan sampai sekarang. Masih belum tahu. Belum ketahuan. Mungkin dokter Riza nanti bisa Aduh, siap dokter. Boleh sampai sekarang yang paling sering, yang kan banyak tipenya itu ya. Iya. Yang paling sering tipenya itu yang kena perempuan. Sampai sekarang nggak ketahuan kenapa. Apa karena hormonal itu? Bisa ada yang meneliti tentang hormonal, tentang melatonin, tentang junk food lah, kena radiasi lah, teori ini teori itu banyak sekali, tapi Tapi belum ada yang memastikan bahwa Iya, teori penyebab skoliosis. Iya. Dalam bawaan lahir bisa dok ya. Nah, beda lagi. Ada Ada lagi lagi. yang memang skoliosis kan saat lahir. Itu beda lagi. Nah, itu presentasi kecil sekali. Makanya mungkin kita sebut itu kalau di bidang ortopedi Idiopatik. AIS. Nah, iya. AIS. A-nya itu yang depan tuh adolescent atau adult atau ya ada yang remaja, ada yang udah dewasa, ada yang juvenile masih muda, ya masih lebih kecil lagi, ada yang memang baru lahir atau dan biasanya tengahnya ada tulisan idiopatik. Nah, idiopatik itu nggak ketahuan. Tidak ketahuan penyebabnya. Itulah disebutnya idiopatik Iya. skoliosis. Artinya skoliosis yang tidak diketahui penyebabnya. Tapi kita tahu secara bentuk sudah bisa menegakkan klinis bahwa dia mengalami skoliosis. Yes, dan yang idiopatik ini itu kurang lebih 90%. Jadi yang nggak ketahuan itu 90%. Tetapi yang 90% ini sebenarnya yang cukup aman. Nah, lalu kita lihat ada yang sekundernya gara-gara penyebab yang lain. Nah, ini yang harus kita cari. Ya, ada tumor, ya kan, ada kelainan bentuk yang lain gitu, atau mungkin kaki tinggi sebelah, atau ada kelainan saraf atau yang Lokomotif Iya. dari atas sampai bawah. Kalau gangguan di bawah juga bisa menyebabkan gangguan ke nyeri. atas. Iya. Ortopedi sejati. Mantap sekali dok. Tapi di sekolah-sekolah itu saya sering melihat waktu mungkin zaman residen ya, saya masih sekolah dulu, bahwa kita sering sosialisasi ke Saya sekolah. pikir dulu bukan sekolah. Oh, saya dulu rajin dok. Saya pikir dulu ngajar. Aduh. Bukan staff dok, kan dokter yang staff saya, cuman rakyat aja dah. Ya, mohon izin dok. Kita ke sekolah-sekolah itu kan untuk sosialisasi tentang skoliosis sekaligus memeriksa dok ya. Betul. Ini ada sebenarnya screening. Screening namanya. Scoliosis screening. Yang mungkin Sebenarnya nanti- cukup simpel. Masih pagi gimana caranya itu dok? Disuruh ruku aja. Ruku. Disuruh ruku. Ya, kita bisa lihat dari belakang atau dari depan. Jadi kalau kita bungkuk gitu, Ruku ya. nah, anak kita disuruh bungkuk, kita bisa lihat dari depan atau dari belakang, dari bokong. Lihat sejajar nggak punggungnya. Oke, diingat ya sobat ya, ruku jawabannya. Kita Untuk membungkuk. membungkuk Ya, untuk forward bending. mengetahui ada kelainan skoliosis punggungnya atau tidak. Apalagi pada perempuan-perempuan yang baru usia haid ya dok ya. Ya, yang menjelang haid atau saat haid ya. Saat awal-awal. haid, karena biasanya awal-awal Iya, muncul kejadiannya di situ. Yang paling sering Mhm. adalah adolescent saat remaja, anak perempuan. Oke. Ya, jadi ya kita screening yang anak remaja, yang mau remaja dan perempuan. Remaja, misalkan umur 10 tahun, 9 tahun, ya ada yang mulai itu ya. 9 tahun. 11 tahun ke 12 tahun lah itu. Antara umur-umur itu. Oke. Mungkin kalau SD kelas 5 ya, kelas 6 atau SMP kelas 1, kelas 2 ya. Atau kelas 8 ya sekarang. Kelas 8. Ya, kelas 8. Kalau kita dulu baru. Enggak, saya sekali kelas 7. Udah setuju juga, wah masih muda Mas Dok. Oke, jadi habis meruku dan ternyata misalnya didapatkan kelainan bengkok dok, apa yang harus segera kita lakukan? Jangan panik dulu. Nah, nggak usah panik. Nggak Jadi usah panik, ya. datang dulu ke dokter. Nah, biasanya dokternya meminta untuk melakukan pemeriksaan foto ronsen. Foto ronsen. Nah, foto ronsen pun juga nggak perlu yang namanya skoliosis program gitu yang banyak, itu nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi kita pertama kali cukup
2 proyeksi. Jadi mintanya yang dari depan dan dari samping fotonya. 2 kali ronsen, Iya. 2 kali foto aja berarti. Cukup ya. Oke. Kalau perlu cuman dari depan doang juga nggak apa-apa. Untuk menegakkan diagnosis. Untuk menegakkan diagnosis. Nah, ini berapa derajat gitu kan? Itu Kita bisa nilai dari situ. Oke, itu dia. Derajat itu mempengaruhi, Dok. Mengaruhi banget. Derajat bengkok maksudnya ya. Iya. Jadi skoliosis itu kan menyebabkan tulang mungkin ya kalau bahasa enaknya disebut S skoliosis, jadi mungkin tulangnya seperti huruf S. Kita sebut itu triplanar deformity. Ada sudut-sudutnya, di mana sudut tertentu bisa membahayakan paru-parunya mungkin atau organ-organ dalamnya mungkin. Iya. Dan bahkan yang sudut yang awalnya sekian tapi tidak terkoreksi atau tidak dilakukan terapi tindakan mungkin akan lebih berat, benar nggak ya? Ya, jadi gini, betul. Tapi maksud saya selain kita menilai derajatnya, kita bisa menilai hal-hal yang lain di foto ronsen. Ini termasuk yang idiopatik nggak, gitu kan? Ini termasuk yang kongenital nggak? Ini termasuk yang ada kelainan nggak di tulangnya, gitu. Karena yang kebanyakan itu yang idiopatik, yang bener-bener tulangnya semua lengkap, cuman memang terbentuknya agak miring gitu, tersusunnya agak miring. Sebenarnya dia tulangnya itu kan masih pertumbuhan, terbentuk lengkap. Jadi Tapi- ada Lalu bikinlah skoliosis, lalu membentuk sudut. Oke. Nah, dari situ kita bisa nilai, hitung derajatnya, dilihat yang lain gitu kan. Mantap, menarik sih sebenarnya itu untuk skoliosis ini. Untuk cowok bagaimana, Dok? Sama. Cowok cuman lebih kurang Lebih kurang. kemungkinan terjadinya itu kurang karena kurang daripada perempuan. Nah, ini kita lebih harus care. Jadi gitu, misalkan ada sesuatu yang lebih banyak, ya mungkin kita nggak terlalu, tapi kok yang jarang bisa terjadi. Nah, ini yang kita harus aneh lebih gitu ya. lebih care lah ya, lebih teliti gitu. Mungkin kita mintain MRI atau apa ya. Saya juga dengar dulu bahwa kalau bisa didapatkan skoliosis cowok, apalagi usia kelas 6, kelas 7, 8 itu termasuk kasus yang harus kita aware sekali di sekolah itu. Artinya ya kita mulai harus aware sekali untuk pasien-pasien tersebut. Benar nggak ya? Pada cowok itu. Dan selain itu juga kalau di punggungnya yang bengkoknya bukan di kanan, punggungnya bukan ke kanan, bukan ke kiri itu. Ada pengaruh juga. Ada, kita harus hati-hati. Bukan hanya ke kanan ke kiri juga lebih resiko artinya, Pak ya. Jadi misalkan perempuan kan biasanya di kanan yang lebih tinggi, punggungnya di pinggangnya yang kiri yang lebih tinggi. Nah ternyata kebalikan, kirinya lebih tinggi daripada di punggungnya. Nah ini kita juga harus hati-hati. Jadi hal-hal yang tidak spesifik, yang tidak biasa itu harus kita lebih hati-hati, lebih aware, lebih memberikan perhatian lebih. Apa itu, Dok, terakhir yang bisa kita lakukan? Ya mungkin kita MRI harus dulu cek, ya? kita cek MRI, kita tanya lagi berulang, kita lakukan pemeriksaan fisik yang lebih mendetil ya, itu paling. Atau mungkin nanti kasih pemeriksaan khusus ya, tambahan. Sensorik dan Kita minta CT scan atau MRI atau mungkin elektromiografi dan lain-lain. Tapi itu sih hal yang jarang. Oke. Terus diapain, Dok? Nah, terus tergantung dari derajatnya, tergantung dari jenisnya, tergantung dari usia juga. Gitu ya. Jadi intinya adalah tujuan pengobatan skoliosis itu mencegah progresivitas. Mencegah progresivitas, artinya, Dok? Nggak boleh nambah, gitu. Kita cegah, dia nggak boleh banyak-banyak nambahnya gitu. Bengkoknya tidak boleh nambah. Yes, sampai usia pertumbuhannya berhenti. Berapa usianya? Kalau cewek 17 kali, Dok ya. Semuanya 17 aja. 16. Jadi kurang lebih 19. Oh, 19. Oke. Kalau laki-laki bisa lebih tinggi lagi. Laki-laki Ya. lebih tinggi lagi. Ya. Jadi Memang growth spurt itu terjadi sebelum umur 16-17. Oke. Ya. Setelah itu dia akan menurun. Oh, baik, Dok. Akan berlambat. Siap. Dia suka merendah. Enggak, Dok. Jadi tergantung usia, tergantung lokasi. Nah, tergantung juga jenisnya. Jadi misalkan jenisnya itu yang progres ya. Nah ini kita Cepat harus hati-hati, artinya ya? cepat. Cepat Ya, misalkan bengkoknya. dalam sekali
tahu-taunya 6 bulan kemudian kita periksa pertama kali 25 derajat gitu ya. Iya. Terus dalam 6 bulan kemudian tahu-tahu udah 35. Nah, ini progres. Gitu. Jadi dalam beberapa bulan dia naiknya nambahnya banyak gitu ya. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi makanya pemeriksaan skoliosis itu nggak sekali. Kalau memang udah bilang dokternya bilang, wah ini besar derajatnya atau ini sedang derajatnya, nanti ketemu lagi ya 6 bulan lagi. Kita harus 2 kali pemeriksaan atau 3 bulan lagi dokternya minta datang. Itu maksudnya untuk melihat progresivitasnya. Ini nambah apa enggak? Nambah nggak derajatnya? Nah, tambah bengkok nggak gitu? Mungkin bisa aja 2 kali foto ronsen. Dan bukan foto ronsen yang banyak miring kiri kanan belum nanti gitu. Yang fulcrum dan Itu nanti fulcrum bendingnya miring kiri miring kanan itu nanti. Cukup yang HP gitu. Ya, untuk supaya juga nggak terlalu banyak biaya pemeriksaan. betul sekali. Dan radiasi mungkin Iya. mengurangi radiasi pada pasien. Dan misalkan nih tadi kan tujuannya mencegah progresivitas ya, kemudian mencapai balance, jadi nggak miring-miring gitu ya. Terus mencegah efek samping, jadi misalkan pegel, terus jadi sesek ya. Ya kita hindari seperti yang itu semua dengan beberapa modalitas yang kita punya gitu ya, dengan beberapa pengobatan yang punya. Dan yang terakhir tujuannya adalah mengkoreksi kelumpuhan. Nah, gimana caranya tadi, modalitasnya apa aja? Itu dia. Tuh, Itu dia. ya, observasi tentunya. Observasi. Kali datang lagi 3 bulan atau 1 bulan atau tergantung dari derajat pertama kali ketemu. Kemudian kedua, kalau misalkan datangnya 10 sampai 20 derajat gitu ya setelah kita foto ronsen. Nah, ini kan derajat ringan. Ini cukup observasi aja. Observasi. Iya, suruh olahraga, terus vitamin segala macam ya. Nah, kemudian nggak perlu ada yang khusus di situ. Nah, kalau 20 sampai 40 derajat, ini kan permasalahan yang sedang. Mungkin kita perlu tambahkan pemasangan brace atau ya betul. Dan atau mungkin kita kasih latihan exercise atau fisioterapi. Nah, brace-nya ini pun juga brace yang khusus, brace yang di custom, brace yang diukur. Korset Ya, jadi korset. Dibikin itu biasanya sih yang tekanannya di mana gitu, biar agak sedikit lurus atau jadi mencegah supaya nggak nambah lagi bengkoknya. Gitu. Dan itu brace itu sebenarnya yang bagusnya memang yang agak rigid ya. Ada beberapa yang sekarang kan yang loose ya, yang bisa miring kiri, miring kanan gitu ya. Tidak kuat. Ya, gitu tarik-tarikannya iya gitu. Beberapa jurnal menyatakan, beberapa laporan nih katanya memang lebih baik yang sedikit kaku gitu. Memang nggak enak pemasangannya, pakaiannya, dan itu harusnya diukur. Jadi mungkin pasiennya atau anaknya diukur dulu tuh bagian mana yang harus ditekan, mana yang dipasang gitu ya. Nah, dengan pemasangan itu bisa lurus. Jadi kita tujuan pemakaian brace itu untuk mencegah nambah aja. Nah, dia biasanya mungkin berkurang sedikit ya. Mungkin tadi 36 atau 30 derajat, dengan pemasangan brace bisa jadi 25 ya. Tergantung dia rigid kekakuannya. Kalau pasiennya mungkin yang sangat nggak kaku ya, nggak begitu kaku ya, mungkin ini bisa hampir mendekati normal gitu ya, tapi didorong dengan kuat gitu, didorong dengan kekuatan. Jadi brace-nya itu memang harus dibentuk dan kita bilang Desain, ya? Iya, didesain sesuai individu pasien masing-masing, nggak bisa yang secara umum gitu pakai ini nggak. Ya. Dengar tuh ya, itu sangat penting sekali. Jadi kita bahas lagi
Kalau misalnya mungkin di ortopedi itu ada sebutannya istilahnya 3O. O yang pertama tuh observasi untuk yang derajat ringan, yaitu di bawah 25 derajat tadi. Observasi itu artinya dokter 25 boleh. atau 25 derajat. Pasien harus sering kontrol ke dokternya dan harus melakukan modifikasi gaya hidup agar dengan minum vitamin, dengan olahraga, vitamin D, kalsium gitu ya. vitamin D, kalsium. Ya. Karena ada beberapa jurnal yang bilang vitamin D bisa mengurangi progresivitas katanya gitu. Oke, vitamin D bisa mengurangi. Itu beberapa ada publikasi Ilmiah. Olahraga apa dok yang bilang? Olahraga apa aja boleh, berenang boleh, mau pilates boleh. Pilates. Boleh. Ya. Tadi yang terakhir tadi operasi. Ya, jadi itu hanya yang derajatnya besar, di atas 40 derajat atau yang progres. Yang cepat tuh. Yang cepat nambah nih gitu kan. Nah, jadi sobat Oke Dok ya, yang semua pengobatan ini ya sebenarnya harus yang rasional gitu ya. Kalau menurut pengetahuan saya, pengetahuan beberapa jurnal, publikasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang banyak ya, itu ya untuk mengurangi kalau udah 40 derajat ya dengan operasi. Kembali lurus itu Dok? Tergantung dari kekakuannya. Nah, biasanya sih berkurang 50% tuh udah dilakukan operasi. Misalkan dapatnya sekarang awalnya 60 ya 70 gitu kan. Contoh bisa jadi 20 derajat itu bisa dikatakan operasi. Pernah operasi paling besar sudut berapa Dok? Ada sih yang 100-an ada. Di atas 100 Dok ya? Ya itu pun juga kita nggak bisa untuk sampai lurus banget, nggak mungkin. Itu berkurang sampai 60 derajat itu juga lumayan baik. Biasanya yang segitu sih kaku ya, udah kaku ya. Jadi kita memang melakukan operasi itu hanya untuk supaya nggak makin nambah aja. Nah, jadi buat pedok nih harus hati-hati, ada beberapa yang menawarkan terapi ini, terapi itu gitu ya. Itu menarik itu. Ya, jadi beberapa setahu pengetahuan saya sih, tulang itu bisa bengkok tuh beberapa lapisan. Ada kulit, otot, fasia, terus juga begitu rumitnya konstruksinya gitu ya. Kalau cuma dari luar dorong-dorong gitu. Krioterapi yang di kereta iya, lurus. Itu Itu main viral itu Dok. Ya, yang setahu saya sih sangat nggak mungkin. Mustahil ya. Terus kemudian juga untuk pemasangan brace gitu ya. Pemasangan brace juga sebenarnya banyak kok sekarang mungkin saat ini di market Nah ini yang mau saya tanya Dok. Ortosis yang kedua yaitu untuk derajat sedang ya, 3O, observasi, ortosis, operasi. Sesuai indikasi masing-masing. Untuk ortosis atau brace atau corset itu zaman dulu atau mungkin sampai sekarang sih ya, dan itu memang yang benarnya ya. Itu pasien itu di semen. Iya, di gips seluruh badannya gitu. Itu kan kasihan Dok kalau saya lihat di semen, di gips, diukur. Habis itu pembuatan brace atau ortosisnya itu membutuhkan waktu lama dan di follow up terus oleh tim ya, tim dokternya atau tim ortosisnya untuk sampai akhirnya jadi barangnya, dan juga setelah jadi dipasang pun akan diobservasi terus karena pasien bisa bertambah gemuk atau bertambah kurus dan apabila tumbuh tinggi dan akhirnya mungkin melukai kulitnya. Nah sekarang ini lagi viral dan populer Dok, sebutannya itu adalah universal brace, scoliosis itu bagaimana Dok? Apakah itu memang ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, walaupun saya tidak tahu secara ilmiah apakah dia rigid karena itu memang barang baru ya. Barang baru masuk di Indonesia juga baru Dok. Banyak sekali sih yang ditawarkan ya, beberapa alternatif. Tetapi kalau kita memikirkan struktur tulang belakang, punggung yang begitu kompleks yang kuat gitu ya, dalam sampai ke tulang gitu ya. Jadi memang dan beberapa aplikasi yang menyatakan bahwa memang seharusnya yang memang lebih rigid yang disarankan. Ada beberapa sih mungkin. Jadi memang di sinilah kita
mencerdaskan ya, Mencerdaskan. Dr. Riza Aduh. memberikan Ya. pengetahuan kepada masyarakat bahwa inilah pengobatan yang rasional yang dianjurkan gitu ya. Jadi misalkan pemasangan brace gitu ya, brace itu memang masih ada beberapa yang kita pakai secara dipasangin gips itu ya. Iya. Masih ada memang ada beberapa pengobatan yang dilakukan pemasangan gips ya. Pasiennya disedasi ya, dibuat tidur Iya. ada juga, terus ditarik gitu ya pasiennya. Itu memang ada beberapa pengobatan Manipulasi dan masih PGA. iya masih juga kita Masih lakukan. diterapkan. Masih diterapkan. Ada juga yang mungkin untuk yang lebih besar ya, atau yang lebih ringan, yang lebih fleksibel, cukup dibentuk aja, di molding tuh dengan gips, cuman untuk pemasangannya hanya untuk ini aja, untuk template-nya aja, hanya Template bentuknya saja. aja, cuma sebentar dipakai sampai kering. Oke, ya nanti dibentuk sesuai dengan Bentuk itu cetakan gitu, itu ya. cetakannya. Dan memang beberapa saran pemasangan brace yang biasanya dari fiber ya, itu melukai kulit. ada beberapa yang enggak. Jadi tergantung pembuatnya. Tergantung Jadi bisa dipasangin padding, Oh, iya. pakai kaos dulu dalamnya, gitu bisa. Memang sih kurang nyaman, tapi ya itulah yang harus dikerjakan gitu ya. Itu pun juga sementara kok, sampai tulangnya matur ya. 19 tahun. 19 tahun, Bukan 16 tahun. bukan. Nah, pemakaiannya memang secara teori 23 jam dalam 24 jam. 23 jam dalam Tapi bisa juga mungkin untuk awal kita pasangnya hanya night brace saja malam hari atau siang hari gitu ya. night breaks malam hari. Ya, jadi kebanyakan adalah kasus-kasus sklerosis itu yang paling banyak yang ringan sebenarnya. Oh, di Indonesia ini paling banyak sebenarnya kasus ringan dong ya. Ya, jadi yang paling banyak yang ringan, kemudian ada sedikit banyak sedikit ya. Itu yang sedang, dan hanya mungkin sedikit, hanya 10% atau 5% Yang yang Oke, di atas 40 jadi derajat. jangan khawatir. Dan sekarang juga banyak sekali metode-metode pengobatannya. Operasi-operasi juga cukup aman. Ya, dan kita juga sudah saksikan langsung di San Francisco bahwa Ya. penanganan skoliosis secara operasi light surgery juga tadi saya juga lihat di ortodom juga ternyata memang ya signifikan aman walaupun kita ngomongin tulang belakang dan memang pasiennya masih kecil, tapi ya zaman sudah makin maju kok, teknologi sudah semakin modern dan Indonesia termasuk tidak kalah untuk penanganan skoliosis untuk memberikan yang terbaik. Nah, sekarang kita ngomongin karena yang paling banyak kasusnya itu adalah yang ringan. Tadi dokter bilang olahraga, salah satunya adalah berenang. Berenang yang seperti apa? Apa aja berenang yang. Nah, sekarang yang pernah saya dengar itu ada istilahnya aquatic therapy atau hydrotherapy, yaitu Boleh. fisioterapi dan berenang. Bagus lah ya. Boleh. Nah, kebetulannya saya kan ada punya klinik yang ada Silakan. menyediakan fasilitas itu dong. Inovasi, Ya. kreativitas yang Boleh. untuk kebaikan. Betul sekali. Dan alhamdulillah saya signifikan pasien ya lumayan bagus loh hasil untuk pasien-pasien saya gitu, pasien-pasien profesional, pasien bos ya, pasien saya ya. Jadi saya mau jelasin yang operasi. Yang operasi juga Operasi kita boleh, banyak siap. gitu ya. Sekarang cukup aman dengan adanya, kan ditakutkan operasi kalau bisa menyebabkan kelumpuhan gitu. Nah, iya. Nah, itu kita Habis bisa operasi ada. lumpuh gimana loh gitu. Kita pengennya kan operasi pengennya sembuh pasiennya, Betul. bisa lebih buruk dan pasien bisa beraktivitas seperti semula lagi atau lebih baik. Oke. Nah, operasi sekarang udah cukup lumayan aman, banyak hal-hal yang yang mengurangi resiko-resiko terjadinya komplikasi atau resiko-resiko operasi. Yang paling ditakutkan adalah masalah Lupa dan cedera sarafnya. Itu bisa kita antisipasi dengan intraoperatif monitoring. Nah, dokter-dokternya bisa loh, ada beberapa banyak lah dokter-dokter yang bisa membaca itu ya. Oke. Dan ada lagi misalkan kaku gitu ya. Ya, ini mungkin dok ada beberapa orang tua yang pengen, aduh dok, nggak usah nunggu 40 derajat deh gitu ya. Langsung. Nggak usah 45 derajat sih. Takutan. Ada sekarang juga teknologi itu sudah ada juga. Ada. Ada, bukan Artinya- cuma dari pinggang, dan bukan cuma dari belakang operasinya,
Mungkin kita bisa pakein, tapi memang bukain dari depan, ya dari samping. Ya. Itu bisa mencegah progresivitas dan cukup fleksibel pasiennya. Fleksibel artinya dinamis ya dok? Iya, cukup fleksibel. Tidak kaku artinya. Iya, namanya VBT tadi. VBT, waduh Iya, saya tebal, juga waduh. mohon izin dok, saya baru pertama dengar lagi dok. Boleh kasih saya apa itu dok? Iya, VBT, nanti, iya itu jadi selama ini kan kita mengkoreksi tulang belakang, terpasang alatnya, pennya, terus pasangin juga pen implannya itu yang kaku Yang ya. kaku. Nah kalau ini enggak, ini nanti ada bahan yang menarik antara beberapa tulang itu, Yang bengkok itu bengkok ya, supaya itu bisa lurus. lurus. Ada seperti bahan seperti nilon atau plastik, cuman ya dia lebih kuat gitu ya, bisa lebih Titanium, fleksibel. Bukan. Jadi tapi memang ditanamkan atau diikatkan ke skru yang titanium. Tapi diantaranya itu dia ada seperti seperti dahan atau batang yang lebih fleksibel. Itu kan Dokter Didik Librianto itu yang sudah melakukannya. Mantap sekali. Di Indonesia sudah banyak. Sudah ada Sudah dimulai ada ya, beberapa sudah kali dimulai dioperasi beberapa. oleh senior kita Dokter Didik. Itu artinya memang Indonesia tidak kalah kok. Kita Ya. juga akan terus berupaya. Kami semua termasuk kami juga capek-capek ya, mohon maaf ke mana-mana ya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kami itu semata-mata untuk kebaikan Indonesia. Semoga memang semakin meningkat pengetahuan kami sebagai tenaga medis dan masyarakat juga. Mohon izin, semoga dengan edukasi seperti ini juga semakin mengetahui hal-hal seperti ini, jadi ya bisa terhindari dari yang namanya komplikasi. Ya betul dok ya. Nah kembali ke yang hidroterapi tadi itu dok, atau fisioterapi renang itu ada gerakan-gerakan khusus dok gitu. Untuk fisioterapi, hidroterapi dan aquatic terapi sebenarnya. Mungkin gerakannya kita saksikan seperti berikut itu. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, tulang dan sendi, ku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dong. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, tulang dan sendi, ku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dong. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, tulang dan sendi, ku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dong. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, tulang dan sendi, ku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dong. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, tulang dan sendi, ku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya,
senang dan sendi. Aku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dong. Kemudian sekarang kita ngomongin tentang itu observasi tadi ya. Sekarang kita ngomongin tentang yang sedang. Nah, yang sedang ini Mungkin nanti salah. kalau sudah dipasangin brace-nya, brace. Nah itu brace-nya kan apalagi, Dok? biasa kan dipasang Dia sudah setelah vitamin D. ya Pasang brace apalagi, Dok? setelah di brace kan itu dibentuk. Betul. Oleh pemasangannya ada 23 prosesnya, jam tadi. enggak. Proses pembentukannya itu mungkin sekitar cuman terdatang ortotisnya, dia ngukur, dia bikin template-nya, pasangin kayak semacam gipsnya gitu. Mungkin kita cuman sekitar 90 menit lah, agak lama. Terus kemudian ya tergantung dari si ortotisnya, bisa mungkin dalam 1 minggu atau 6 hari atau 4 hari sudah jadi dipakaikan. Nanti datang lagi ke dokter ortopedinya, foto, benar nggak nih tekanannya. Oh, diobservasi lagi. Benar, kita benar nggak Cross-check ada, lagi, Dok, ya? iya, benar nggak pemasangan brace-nya, Betul. berkurang nggak, jangan-jangan malah nambah. Nah itu harus benar juga, titik-titik yang mana yang harus didorong. Itu yang mungkin yang nggak nyaman karena didorong itu kulitnya mungkin agak sedikit ya, ketekan ya. Yang di daerah yang ketekan itu mungkin dikasih padding ya, dikasih alas yang lebih halus. Nah itu nanti kita datang lagi tuh pasiennya setelah pemasangan langsung difoto benar apa enggak. Kalau emang bisa nggak perlu dikoreksi lagi bentuk brace-nya, ya udah nanti datang lagi 1 bulan. 1 bulan lagi kita lihat gimana pasiennya patuh apa enggak gitu kan. Patuh atau tidak. Itu penting. pasang- Yang pertama tuh patuh atau tidak. Oke, kemudian, Dok, Tapi kemudian 3 bulan lagi datang. 3 bulan. Nah, Kita lihat 3 bulan lagi memang oh bagus nih, nggak ada pasiennya bisa si anak ini gitu ya bisa cukup nyaman lah pakai skoliosisnya. Ya udah nanti datang lagi 6 bulan. oke. Setahun baru kita foto ronsen. Begitu seterusnya datang tiap tahun. Nah biasanya karena anak kan dalam masa pertumbuhan, biasanya itu nanti bisa diganti lagi brace-nya kalau emang tinggi cepat gitu ya. Nambahin 10 cm ya udah langsung ke 1 atas. tahun kemudian berarti diukur lagi, Lagi. dipasang template lagi 90 menit proses. Dan sebenarnya nggak begitu mahal. Oh, tidak di cover ini, Dok. Saya nggak tahu beberapa yang bisa di cover BPJS, tapi sebenarnya kalaupun ada yang langsung langsung ke ortotisnya atau ke perusahaan itu nggak mahal. Ya artinya menurut saya terjangkau. Artinya kalau sangat jauh dibandingkan kalau operasi. Artinya bukan nggak terlalu mahal ya, artinya kan mahal itu relatif, tapi mungkin sekitar antara 8 sampai 12 atau 12 juta. Sebenarnya sih tergantung ortotisnya. Dan tergantung daerahnya juga pasti. Iya. Karena mohon maaf sih, Dok, saya dengar juga tidak semua daerah di Indonesia Iya. itu otosisnya Ada. Bahkan kita dengar ya itu ada kurang beberapa yang Indonesia masih betul. belum merata distribusi. Kan kita dengar juga ada beberapa center yang menawarkan sampai puluhan gitu ya. Tapi ya tidak nyalahin juga Iya, sih. iya. Tetapi juga Perusahaan kan susah juga. betul, ada beberapa yang memang mungkin dia memberikan servis bukan hanya pemberian brace, tetapi mungkin ada pelayanan lainnya seperti fisioterapi Nah, atau pendataan kita bahas rumah itu. mungkin gitu kan. Fisioterapi dan Tapi fisioterapi kalau datang ke mungkin rumah. yang di bawah itu gitu Oke. ya, saya pikir bukan juga brace yang sebenarnya gitu, karena memang harus dibentuk sesuai dengan Untuk fisioterapi ya biasa nanti ke dokter rehab ya, Dokter rehab. teman sejawat rehab atau mungkin bisa juga dokter ortopedi juga bisa Ortopedi juga melakukan bisa. sendiri, memberikan gerakan yang memperkuat otot-otot pinggang, otot-otot perut ya. Kemudian juga ada gerakan-gerakan untuk memperkuat fleksibilitas ya, memperbaiki fleksibilitas. Itu sih intinya sih seperti itu. Mau tahu gerakannya seperti apa? Ya mari kita saksikan tayangan berikut. Ku mau tanya, perlu informasi
seru programnya. Oke dok, tulang dan sendi. Oke dok, aku nonton oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya, oke dok, perlu informasi, oke dok, seru programnya, oke dok, tulang dan sendi, oke dok, aku nonton oke dok, ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dok. Ku mau tanya, oke dok, perlu informasi, oke dok, seru programnya, oke dok, tulang dan sendi, oke dok, aku nonton oke dok, ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dok. Ku mau tanya, oke dok, perlu informasi, oke dok, seru programnya, oke dok, tulang dan sendi, oke dok, aku nonton oke dok, ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dok. Ku mau tanya, oke dok, perlu informasi, oke dok, seru programnya, oke dok, tulang dan sendi, oke dok, aku nonton oke dok, ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dok. Ku mau tanya, oke dok, perlu informasi, oke dok, seru programnya, oke dok, tulang dan sendi, oke dok, aku nonton oke dok, ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dok. Ku mau tanya, oke dok, perlu informasi, oke dok, seru programnya, oke dok, tulang dan sendi, oke dok, aku nonton oke dok, ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dok. Deteksi dini pada skop sangat penting. Berobat ke dokter, berobat ke rumah sakit, berobat ke puskesmas dengan pengobatan rasional, dan deteksi dini kita bisa mencegah progresivitas dan mencegah tindakan yang lebih agresif pada pasien atau mungkin korban kita. Dan jangan lupa pasien harus patuh sama dokternya. Sama dokternya ya, bukan sama om-om kredit. Oke, saya Dr. Riza Razunib. Dr. Ipang. Terima kasih, selamat datang kembali. Sampai jumpa kembali di Oke Dok, Ortopedi, Komedi, dan Edukasi. Semoga bermanfaat. Wabillahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Jangan lupa nonton Oke Sahur, Ortopedi, Komedi, dan Edukasi. Edisi sahur tayang setiap Rabu dan Sabtu Jam 3 subuh. Jam 3 subuh waktu Indonesia Tengah. Oke sahur. Saya Dr. Riza, spesialis ortopedi dan traumatologi. Buat kalian semua, jangan lupa nonton Oke Sahur, Ortopedi, Komedi, Edukasi edisi sahur. Tayang setiap Rabu dan Sabtu jam 3 subuh waktu Indonesia bagian tengah. Dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal jariah kita diterima di sisinya dan kalian semua sehat dan
konten kami bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.